Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang sangat berbahagia, ada sebuah hikayah atau cerita. Dulu ada anak yang tidak bisa sama sekali, terutama pelajaran matematika. Nah, sehingga di setiap jenjang kelas harus mengulang 2 kali atau tidak naik kelas. Nah, kemudian anak itu menginjak usia 18 tahun tapi masih kelas 5. Nah, ibaratnya seperti itu. Karena dia putus asa sebab berulang kali tidak naik kelas, maka dia keluar dari sekolah tersebut. Kasihan sekali anak-anak. Nah, kemudian pada saat keluar dari sekolahan itu, anak tersebut mengembara mencari jati dirinya. Kenapa saya kok tidak bisa? Dan menyesali keadaan dirinya. Kenapa saya kalau diterangkan guru sulit untuk memahaminya? Nah, di tengah pengembaraannya itu, masuk hutan, keluar hutan, masuk kampung, keluar kampung, tibalah pada suatu hutan. Pada saat itu sore menjelang maghrib, hujan turun sangat deras sekali. Nah, anak tersebut mencari tempat perteduhan. Dia berteduh di bawah sebuah pohon yang sangat rindang sekali. Kemudian di samping anak tersebut ada sebuah batu. Ada sebuah batu hitam legam kayak Pak Imron. Di saat perteduhan tersebut, batu yang ada di sampingnya itu ditetesi oleh air hujan. Terus ditetesi oleh air hujan. Nah, saking kerasnya tetesan air hujan itu sampai airnya itu menyiprati anak tersebut. Apa ya itu menyiprati gitu ya? Pokoknya mengenai anak tersebut gitu ya. Diamati terus sehingga batu tersebut karena ditotosi oleh air hujan itu nak ya, batu tersebut itu sampai cekong nak, sampai cekong. Batu yang keras, legam, hitam itu sampai cekong karena ditetesi oleh air hujan tersebut. Disitulah Allah membuka pintu hatinya nak, Allah membuka pintu hatinya, pikirannya terbuka sehingga dia berpikir begini, batu yang keras seperti ini ditotosi air yang lunak itu bisa cekong, apalagi dengan pikiran saya. Berarti saya kalau belajar terus menerus tanpa putus asa pasti saya bisa. Wah, dengan begitu bismillahirrahmanirrahim, anak itu kembali lagi ke rumahnya. Sampai rumahnya dia langsung bersekolah nak. Bersekolah pada pagi harinya, sekolah. Lah, pada saat sekolah tersebut Allah membuka pintu hatinya nak, membuka hidayah. Pintu hatinya dibuka sehingga ilmu dengan mudah masuk. Nah, setelah itu anak tersebut jadi sangat pintar sekali. Nah, oleh karena itu, dalam cerita tersebut anak tersebut dikenal dengan nama Ibnu Hajar. Ibnu itu adalah batu, Ibnu itu adalah anak, Hajar itu adalah batu. Jadi anaknya batu bukan berarti lahir dari batu, adik-adik. Nah, apa yang dapat diambil kesimpulan dari cerita tersebut? Adik-adik, kalau sampean kesulitan dalam belajar, terutama belajar matematika atau pelajaran yang lain, janganlah putus asa. Pintu hidayah itu akan dibuka sewaktu-waktu oleh Allah bagi orang yang tidak putus asa. Sekarang tidak bisa, belum tentu 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun yang akan datang Saman akan jadi insinyur matematika, jadi the king of matematika. Oleh karena itu tetap semangat. Nah, kita lanjut pelajarannya. Penjumlahan dan pengurangan pecahan. Nah, penjumlahan dan pengurangan pecahan. Gini adik-adik, nah perhatikan, sebelum ke penjumlahan dan pengurangan pecahan,
Pak Imron akan mengajari sampean tentang mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran, mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Nah, contohnya begini adik-adik, 11/5. Nah, ini adalah pecahan biasa. Kalau mau dirubah ke pecahan campuran, berarti begini adik-adik. Nah, 11 dibagi 5. Nah, 11 bagi 5 dapat 2. 2 kali 5, 10. Nah, menghasilkan sisa 2. Nah, maka pecahan campurannya adalah 2 hasilnya ini taruh di depan. Hasil taruh di depan. Oh maaf, ini sisanya 1 ya Dik ya. Nah, sisa 1 ini taruh di atas sebagai pembilang, 5 tetap sebagai penyebut. Nah, saya ulangi lagi adik-adik. Misalkan 18 per berapa enaknya? 4. 18 per 4. Nah, ini 18 dibagi 4. 18 dibagi 4 dapat 4. 4 kali 4, 16. Sisanya 2. Nah, hasil 4 ini taruh di depan. Nah, sisa ini taruh di atas. Nah, pembilang 4 taruh di pembagi 4 tetap taruh di bawah. Gampang kan, Dek? Nah, misalkan adik-adik, kalau sebuah bilangan bulat 5 misalkan mau jadikan pecahan campuran, gampang. Tinggal 5 ini kita turunkan menjadi 4. Nah, ini kita kasih bilangan terserah asalkan sama. Misalkan 3/3 boleh. Nah, 4. 5/5 juga boleh. 4. Nah, 7/7 juga boleh. Sebab apa? 3/3 itu 1, 1 tambah 4, 5. 5/5 itu 1, 1 tambah 4, 5. 7/7 itu 1, 1 tambah 4 itu juga 5. Gitu ya. Oke adik-adik, sekarang kita kembali ke layar yang baru ini. Nah, kita kembali ke lembaran yang baru bersama Pak Imron menuju lembaran yang baru. Nah, ini contoh soal gini. Nah, contoh soal A, karena ini sudah nomor 1 berarti ini A. Misalkan 3/5 ditambah 1/3. Nah, adik-adik jangan begini ya, jangan begini. 3 tambah 1 4, 5 tambah 3 8. Ini salah adik-adik, salah. Nah, gimana Pak benarnya? Begini, kita cari KPK dari 5 dan 3 pakai cara yang sudah saya tunjukkan dulu. 5 dan 3 KPK-nya adalah 15. Nah, lalu 15 dibagi 5, 15 bagi 5, 3. 3 kali 3, 9. Nah, setelah itu 15 bagi 3, 5. 5 kali 1, 5. Oleh karena itu 11/15. Selesai. Nah, Pak, bagaimana Pak kalau begini? B. Nah, ini saya tunjukkan. Contoh lain, 3 1/2 ditambah 1/5. Nah, 3 1/2 ditambah 1/5. Adik-adik, nah 3 ini bilang 3 1/2 ini adalah pecahan campuran. Ini pecahan biasa. Berarti pecahan campuran tambah pecahan biasa. Tidak usah dirubah ini menjadi pecahan biasa. Nanti akan menimbulkan bilangan yang besar. Kalau sudah besar, tidak enak adik-adik, sulit untuk menyederhanakan. Nah, gimana caranya? Gini aja. 3 tambah 0, ini 0 karena tidak ada. 3 tambah 0, 3. Jadi depannya ditambahkan dulu. 3 tambah 0, 3. Nah, kalau dikurangi Pak, ya dikurangi aja. 3 tambah 0, 3. Lalu setengah dan 1/5 ini kita tambahkan kayak tadi ini. Nah, 2 sama 5 KPK-nya 10. Nah, 10 dibagi 2, 5. 5 kali 1, 5. Gampang tuh?
10 dibagi 5, 2. 2 kali 1, 2. Nah, 3-nya tetap di depan. Nah, 5 tambah 2, 7. 10-nya tetap. Sehingga 3,5 ditambah 1/5 menjadi 3/7/10. Nah, gampang tadi? Nah, sekarang yang C. Nah, kalau pecahannya itu ditambah dengan bilangan bulat, misalkan 7 ditambah 2/3. Nah, 7 ditambah 2/3, adik-adik langsung aja 7 2/3. Nah, gitu aja. Kalau ingin jadikan pecahan biasa, pecahan campuran, langsung 7 tambah 2/3, 7 2/3. Nah, kalau ingin ngerubah dalam bentuk pecahan biasa, berarti begini adik-adik. 3 kali 7, 21. 21 ditambah 2, 23. Nah, per 3. Saya ulangi lagi. 3 kali 7, 21. 21 tambah 2, 23 per 3. Gampang kan? Nah, sekarang kita coba lagi soal yang lebih mudah lagi. Nah, 5 ditambah 1/2. Nah, 5 tambah 1/2 langsung saja adik-adik 5,5 gitu aja. Nah, loh kok gampang Pak? Iya. Di sini tidak ada yang sulit jadi ya. Oke. Sekarang bagaimana dengan pengurangan pecahan? Nah, pengurangan pecahan. Oke adik-adik, kita beralih ke pengurangan pecahan. Kita anggap contoh soal yang E, pengurangan pecahan. Nah, misalkan itu ada pecahan 4/7. 4/7 dikurangi 1/4. Nah, ini adik-adik gampang saja. 7 dengan 4 KPK-nya 28. Bisa adik-adik cari KPK dengan cara yang sudah saya ajari kemarin. 28 dibagi 7, 4. 4 kali 4, 16. 4 kali 4, 16. Sempat tidak sempat harus dibalas gitu ya. 28 dibagi 4, 7. 7 kali 1, 7. Kalau dikurangi ya dikurangi deh ya, menyesuaikan. Nah, 16 dikurangi 7 ketemu 9/28. Nah, gampang kan? Oke, sekarang yang F. Nah, misalkan Pak Imron punya begini. 3/5 dikurangi 2, 1/4. Nah, gini dek. 4, 3/5 dikurangi 2, 1/4. Adik-adik, tidak perlu menjadikan 4, 3/5 jadi pecahan biasa. Berapa? Dikurangi 2, 1/4 jadi pecahan biasa. Berapa? Terlalu lama, terlalu sulit, terlalu sukar, dan yang lain gitu ya. Bagaimana Pak? Tinggal dikurangi aja yang depan. 4 kurangi 2. Tak ulangi lagi. 4 kurangi 2. 2 gitu deh ya. Gampang toh? Tinggal kita kurangi 3/5 sama 1/4. Nah, kayak ini. 5 dengan 4 KPK-nya 20. 20 dibagi 5, 4. 4 kali 3, 15. Nah, 4 kali 3, 15. 20 dibagi 5, 4. 4 kali 3, 12. Mohon maaf ya, ada kesalahan sedikit. 20 bagi 4, 5. 5 kali 1, 5. Nah, 2-nya ini tetap di depan. Kita tinggal ngitung. 12 kurangi 5, 7. Nah, 12 kurang 5, 7. Tidak ada terusan nih. 20 tetap gitu ya. Oke. Nah, G. Nah, Pak, bagaimana Pak? Kalau misalkan 7 dikurangi 2/3. Wah,
Nggak bisa kayak pecahan ini dek ya, nggak bisa kayak kalau penjumlahan 7 2 nggak bisa ini ya, 7 dikurangi 2/3 nggak bisa langsung kayak ini. Nah butuh proses karena pengurangan ini dek ya. Nah gimana? Ini tak tunjukkan cara cepatnya adik-adik ya. 7 adik-adik sama merubah jadi pecahan campuran. 7 itu kita turunkan jadi 6, adiknya 7 pas itu 6. Nah ini tinggal kita cari kasih bilangan asalkan sama. Karena ini penyebutnya 3, maka ini kita kasih 3/3 gitu. Nah Pak, kalau penyebutnya 4 berarti 6 4/4. Nah kalau penyebutnya 5 6 5/5 gitu deh ya. Nah dikurangi 2/3. Gampang. 6 kita tulis di depan 6 gitu ya. Karena ini penyebutnya sudah sama, maka tidak usah mencari KPK-nya. Ya ini KPK-nya. 3 sama 3 ya 3. Nah, tinggal kita kurangi 3 kurangi 2 1. Nah, selesai. Lagi Pak. Oh, ya, ini nomor 10. Nah, misalkan 9 dikurangi 3 1/5. Nah, muridin diwan lagi Pak gitu ya. 9 dikurangi 3 1/5. Wah 9 ini kita rubah ke pecahan campuran. Nah kita turunkan adiknya 9 pas itu berapa ya? 8 ya. Nah, ini kita kasih bilangan yang sama. Karena ini penyebutnya 5, maka di sini kasih 5 sama 5 biar sama gitu loh dek. Dikurangi 3 1/5. Nah 8 kurangi 3 5. Nah tinggal penyebutnya sudah sama yaitu 5. Hari ini kok 5 dok gitu loh ya. Nah, 5 kurangi 1 4. Jadi 5 4/5. Oke gampang kan? Nah oke. Nah adik-adik kiranya cukup sekian ya. Nah kita lanjut lagi di pertemuan berikutnya. Tetap tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan, tapi pecahannya beda deh ya. Pecahannya nanti kita gabung dengan pecahan desimal sama pecahan persen gitu deh ya. Oleh karena itu nantikan video Pak Imron berikutnya. Tetap semangat dalam belajar, mudah-mudahan sehat selalu, jangan putus asa. Sekarang bisa, sekarang boleh ndak bisa, tapi 1 tahun ke depan, 4 tahun yang akan datang Saman akan jadi juara matematika adik-adik. Oke, saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.